Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naina Sukmawati dari kelompok 2 dalam mata kuliah perpajakan. Nah, di sini saya akan membahas dua subtema dari tema administrasi dasar perpajakan. Yang pertama, mengenai prosedur pembuatan NPWP dan NPPKP. Yang kedua, mengenai penghapusan NPWP dan NPPKP. Tapi sebelum saya membahas lebih lanjut, saya akan menyinggung sedikit definisi dari NPWP dan NPPKP itu sendiri. Jadi, NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal atau ID card wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, yang kedua, NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang dikenai pajak. Jadi, langsung saja saya akan membahas materi inti saya, yaitu mengenai prosedur pembuatan NPWP dan NPPKP. Jadi, langkah-langkah untuk memperoleh NPWP kita dapat melaksanakan 3 hal, yaitu yang pertama, kewajiban mendaftarkan diri, yang kedua, melengkapi dokumen persyaratannya, dan yang ketiga, mendatangi kantor tempat pelayanan pendaftaran NPWP tersebut. Adapun untuk memperoleh NPWP melalui internet, yaitu yang pertama, carilah situs Direktorat Jenderal Pajak melalui internet, yaitu www.pajak.go.id. Yang kedua, pilihlah menu Electronic Registration. Yang ketiga, pilihlah menu membuat akun baru dan isilah. Yang keempat, Anda akan masuk ke dalam menu formulir registrasi dan isilah sesuai dengan KTP Anda. Setelah itu, cetaklah formulir tersebut dan persyaratan lainnya. Setelah itu, Anda akan mendapatkan surat keterangan terdaftar sementara yang berlaku selama 30 hari. Cetak juga surat tersebut dan kemudian tandatanganilah registrasi formulir tersebut, lalu kirim kepada kantor pelayanan pajak beserta persyaratan lainnya. Setelah itu, Anda akan mendapatkan kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar yang asli. Selanjutnya, untuk memperoleh NPPKP itu terbagi menjadi dua, yaitu nomor pengukuhan pengusaha kena pajak orang pribadi dan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak badan. Jadi, persyaratan untuk memperoleh nomor pengukuhan pengusaha kena pajak orang pribadi yaitu yang pertama, fotokopi KTP bagi warga negara Indonesia, yang kedua, fotokopi paspor, kartu izin tinggal sementara terbatas, dan kartu izin tinggal tetap bagi warga negara asing. Yang ketiga yaitu memberikan surat keterangan bermaterai dari wajib pajak. Nah, selanjutnya pengukuhan pengusaha kena pajak badan. Pada poin ini, apabila Anda ingin mengukuhkan diri Anda sebagai wajib pajak, Anda wajib mengisi formulir pengukuhan pengusaha kena pajak dan melengkapi dokumen persyaratannya. Dan selanjutnya, untuk persyaratannya itu dapat dibedakan dari jenis badannya masing-masing. Jadi persyaratannya itu berbeda-beda. Selanjutnya, untuk materi yang terakhir yaitu tentang penghapusan NPWP. Jadi NPWP itu dapat dihapuskan ketika wajib pajak atau ahli warisnya sudah tidak memenuhi persyaratan objektif maupun subjektif. Yang kedua, wanita kawin yang sebelumnya telah terdaftar sebagai wajib pajak lalu menikah tanpa mengurus surat pemisahan harta, sedangkan suaminya juga terdaftar sebagai wajib pajak. Yang ketiga, wajib pajak badan dalam rangka likuidasi. Yang terakhir, bentuk usaha tetap tanpa alasan tertentu sehingga kehilangan statusnya sebagai wajib pajak. Yang terakhir, mengenai penghapusan NPPKP. Jadi NPPKP dapat dihapuskan dengan cara mengajukan permohonan penghapusan NPPKP, lalu wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. Dan yang terakhir, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberi keputusan atas permohonan penghapusan NPPKP dalam jangka waktu 6 bulan. Baik, sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.